minta maaf lah sama mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Jarang banget nonton film Indonesia dan hanya berbekal review teman-teman yang udah pada nonton duluan. Katanya sih bagus banget, tapi gue nggak memasang ekspektasi tinggi. Gue maju beribadah nonton ngeri-ngeri sedap dan ternyata sebuah suguhan emosional ride yang luar biasa. Bener dah kata teman-teman gue, harus bawa tisu. Jujur gue tipikal orang yang jarang banget nangis ya, tapi nonton ini bisa-bisanya bikin gue nangis kejer. Inilah review singkat ngeri-ngeri sedap oleh Sini Aja. Disutradarai oleh Benedion Raja Guguk, seorang komika sekaligus penulis dan sutradara. Sebagai film keduanya setelah Ghostwriter, dimana gue sendiri belum nonton tuh Ghostwriter ya, jadi nggak tahu perkembangannya. Tapi jujur, Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah sebuah karya yang dibuat dengan sepenuh hati. Buktinya, pesan dan makna film ini bisa banget relate dan tersampaikan ke kita sebagai penontonnya. Nggak cuma relate buat orang-orang Batak doang nih, tapi hampir semuanya bisa ngerasain apa yang diangkat di film ini. Ngeri-Ngeri Sedap eksis layaknya sebuah surat cinta untuk para orang tua, para anak perantauan, dan mungkin lebih ngena juga untuk yang ngalamin broken home. Premis ceritanya sendiri sebenarnya sederhana banget kok. Pak Domu dan Mak Domu ini punya 4 anak. 3 anaknya yang cowok sukses di perantauan. Domu, anak pertama, sukses jadi pegawai BUMN. Gabe, anak ketiga, sukses jadi pelawak. Sahat, anak terakhir, sukses jadi wira swasta. Dan 1 anak ceweknya juga sukses jadi PNS di kampung halaman. Kurang apa lagi coba? Nah, ternyata 3 anak cowoknya ini susah banget dah diajak pulang dengan berbagai alasan yang ada. Maka dari itu, Pak Domu dan Mak Domu ini punya rencana yang ngeri-ngeri sedap gimana gitu, yaitu berpura-pura cerai agar anaknya pada mau pulang kampung. Nah, hebatnya dengan premis yang sederhana ini itu mampu dieksekusi oleh Benedion menjadi sebuah drama keluarga yang kocak dan penuh emosional. Gue suka gimana awal film ini udah nge-set up semua akar permasalahannya, mulai dari hubungan dan karakteristik Pak Domu dan Mak Domunya yang emang sejatinya udah gak harmonis tuh. Anak-anaknya yang punya maksud tersendiri, terus adat-adat Bataknya yang enggak cuma sekadar kearifan lokal doang atau sebagai mesin penggerak konfliknya, tapi juga berperan terhadap sudut pandang orang tua dalam melihat anaknya di dunia yang lebih luas dan penuh modernitas ini. Babak awal film ini adalah momen untuk kita tertawa lepas dengan setiap tingkah komedi yang dilontarkan para pemainnya. Komedinya efektif, terlihat natural dan gak terlalu berlebihan. Barulah masuk babak kedua dan ketiga, siap-siaplah kalian dibikin mewek. Narasi penceritaannya di sini ditulis dengan begitu rapi, berhasil menggabungkan komedi dan dramanya yang kuat secara seimbang. Setiap detail-detail kecil, entah itu tingkah atau dialog, bisa sangat menampar nanti di akhir. Pokoknya pas itu tuh ya, pas lagi scene yang one shot, itu pecah dari situ, nangis sampai berkelanjutan sampai akhir dah. Pengembangan karakter yang dibangun dengan teliti dan payoff-nya kuat banget. Gue juga suka film ini memberikan pesan terbuka yang dieksekusi dengan indah, yang menyoroti soal cara didik orang tua. Mungkin orang tua kita dulu berhasil mengajar kita dengan sistem didikan mereka, tapi nggak selalu sistem itu bisa kita terapkan di anak kita nantinya. Disampaikan melalui salah satu adegan yang dialognya paling berkesan menurut gue, nggak cuma anak aja yang berkembang, tapi orang tua juga berkembang. Duh, merinding banget sih scene itu. Nangis lagi, nangis lagi. Mengikuti adat nggak ada salahnya kok, cuma kita harus melihat juga perkembangan zaman. Ya nggak cuma itu, soal rasa penyesalan, melepas ego diri sebagai orang tua, prinsip mau berubah, nasib para wanita yang harus nurut, diam dan melepas cita-cita, sampai mencari kebahagiaan diri sebagai anak, tapi tetap harus berbakti. Ya semua itu dibahas, walaupun kelihatan dalam skala kecil aja dan nggak terlalu digali, tapi tetap kena maksudnya. Ya kalau boleh gue bilang, luar negeri bolehlah punya EEAO, Indonesia punya Ngeri-Ngeri Sedap. Walaupun nggak bisa di-compare secara penuh, tapi konflik drama keluarga dan hubungan antar manusianya itu bisa dibilang sama-sama kuat dan emosional. Arswendi Bending Suara sebagai Pak Domu dan Tika Banggabean sebagai Mak Domu udah bagus banget dah meranin sosok orang tua yang bermuka dua dan suka gelut ini. Kadang kocak, kadang serius. Pokoknya ekspresi dan chemistry mereka dapat banget. Gita Bebita sebagai Sarma gue akuin dah memberikan sebuah penampilan yang layak banget diapresiasi sebagai pemeran mendukung wanita terbaik. Deliverynya ngena banget. Boris, Lolox, Indra Jegel juga udah cukup bagus. Chemistry mereka udah cukup dapet
juga. Cuma rasanya saat para anak-anak ini disatukan, chemistry sebagai saudara masih kurang dapet sih feel-nya di gue. Di segi teknikal aspek, sinematografi, sound udah keren semua. Entah itu shot-shotnya yang indah, dan autobannya yang indah, pas di wide shot, blockingan, sama pemilihan lagunya juga sesuai kok sama maksud adegan yang ada. Kesimpulannya, walaupun gue jarang banget nonton film Indonesia ya, gara-gara Warisan belum nonton, Sri Mulat belum nonton, tapi gue setuju-setuju aja dengan pernyataan kalau Ngeri-Ngeri Sedap adalah film Indonesia terbaik sejauh 2022 ini, memberikan sebuah suguhan yang bisa membuat penontonnya untuk kembali bercengkrama dengan keluarga, saling berdiskusi, dan terbuka akan perasaannya. Kekurangan film ini pasti tetap ada kok, tapi tertutup oleh gimana film ini berhasil memainkan emosional penontonnya. Pokoknya buruan dah pergi ke bioskop, wajib banget ditonton dan sangat recommended. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!